Pernahkah kamu memperhatikan lingkungan di sekitarmu? Sungai yang dulu jernih kini dipenuhi sampah. Udara yang segar berubah menjadi penuh asap. Dan pepohonan hijau satu persatu menghilang. Tanpa kita sadari, aktivitas manusia telah membuat lingkungan menjadi rusak. Jika dibiarkan terus-menerus, apa yang akan terjadi dengan bumi tempat kita tinggal? Yuk kita cari tahu bersama tentang kerusakan lingkungan dan bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaganya. Kenapa ya sungai ini jadi kotor sekali? Aku ingat dulu airnya jernih dan bersih. Sekarang penuh sampah dan baunya tidak enak. Itu karena ulah manusia. Banyak orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai, tanpa memikirkan akibatnya. Sampah-sampah ini bisa membuat air tercemar. Ikan dan makhluk hidup di sungai bisa mati. Dan saat hujan deras, sungai yang tersumbat sampah bisa menyebabkan banjir. Anak-anak, selain pencemaran sungai, masih ada aktivitas manusia lain yang membuat lingkungan menjadi rusak. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Banyak pohon ditebang tanpa ditanam kembali. Akibatnya, hutan menjadi gundul jika hujan turun, air tidak bisa diserap tanah, sehingga bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selain itu, hewan-hewan juga kehilangan tempat tinggalnya. Aktivitas manusia yang berikutnya adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terjadi karena asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah secara sembarangan. Udara menjadi kotor dan tidak sehat. Dampaknya kita bisa sulit bernapas, mudah batuk, dan sakit serta lingkungan menjadi panas dan tidak nyaman. Setiap hari, manusia melakukan berbagai aktivitas seperti makan, minum, dan bermain. Tanpa kita sadari, setiap aktivitas pasti menghasilkan sampah. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai oleh alam. Contohnya adalah sisa makanan, kulit buah, daun kering, dan sisa sayuran. Sampah organik bisa diolah kembali menjadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai oleh alam. Sampah ini bisa bertahan sangat lama di lingkungan. Contohnya adalah plastik, botol minuman, kaleng, kaca, dan styrofoam. Jika sampah tidak dipilah dan dibuang sembarangan, lingkungan bisa menjadi kotor dan tercemar. Namun, jika kita membuang sampah sesuai jenisnya, kita sudah ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, kita bisa melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Reduce artinya mengurangi penggunaan barang yang bisa menghasilkan banyak sampah. Contohnya, membawa botol minum sendiri, menggunakan kotak makan, dan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Semakin sedikit sampah yang kita hasilkan, semakin bersih lingkungan kita. Yang kedua, reuse. Reuse artinya menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Contohnya, menggunakan botol bekas sebagai tempat pensil, memakai kantong belanja berulang kali, dan memanfaatkan kertas bekas untuk menulis. Yang ketiga, recycle. Recycle artinya mengolah sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya, botol plastik diolah menjadi pot tanaman, kertas bekas dijadikan kertas daur ulang, dan sampah organik diolah menjadi kompos. Dengan menerapkan 3R dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membantu menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk semua. Yuk, mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan dengan baik. Sampai jumpa di materi selanjutnya.